para sultan, balik lagi sama Babang Suga, si Sultan Rebahan. Film kali ini bercerita tentang Eve, gadis kecil yang harus kehilangan ayahnya karena serangan sekte misterius. Dari situ hidupnya berubah total, dipaksa tumbuh jadi pembunuh berdarah dingin di balik tarian baletnya yang anggun. Dan lebih gila lagi, perjalanan dendam Eve bakal mempertemukannya dengan sosok legendaris John Wick. Siapkah kalian menyaksikan balerina paling mematikan ini? Tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Oh, that's beautiful. It was terrible. I can't do it. Cerita dibuka dengan kenalan sama seorang bocil manis bernama Eve Makaro yang cuma hidup berdua sama ayahnya. Dari kecil Eve punya hobi agak beda, dia doyan banget nari balet. Hobinya itu kelihatan jelas dari sebuah kotak musik balerina, hadiah ulang tahun dari sang ayah tercinta. Kotaknya sih kecil, tapi maknanya gede banget, kayak hotspot gratis di tongkrongan. Suatu malam, ketika Eve dan ayahnya lagi santai di rumah, mendadak muncul segerombolan tentara bayaran yang langsung menyergap. Entah siapa mereka, tapi dari raut wajah Eve, jelas dia sudah memprediksi bakal ada serangan ini. Seakan-akan, sejak lama beliau yang menunggu saat genting ini datang. Dari cara bertarungnya, jelas kalau ayah Eve bukan warga sipil biasa yang cuma bisa jadi kacung para penguasa. Gerakannya lincah, tegas, dan penuh pengalaman. Dalam sekejap, ia pun menyembunyikan Eve ke dalam ruang rahasia, sementara dirinya bersiap menahan serbuan para tentara bayaran itu seorang diri. Si ayah akhirnya tumbang saat para tentara bayaran terus berdatangan masuk tanpa henti. Dan di saat itulah, muncullah sosok pemimpin mereka seorang pria dingin bernama Kanselor. Ternyata, tujuan kedatangannya bukan sekedar menyerang, melainkan ingin mengambil Eve langsung dari tangan sang ayah. Where's Eve? Charming. Dan inilah Balerina 2025. Pada akhirnya terungkap, Kanselor dan pasukannya ternyata bagian dari sebuah sekte rahasia yang sudah berdiri lebih dari 1000 tahun. Ayah Eve sendiri dulunya adalah anggota sekte itu, namun ia membelot dan memilih keluar. Itulah sebabnya Kanselir datang, karena ia ingin menyerahkan Eve untuk dijadikan generasi penerus bersama bocah-bocah lain yang mereka culik dari seluruh penjuru dunia. Well placed. Kanselor lalu memberikan sebuah pistol berisi 1 peluru sebagai cara bagi sang ayah untuk menebus kesalahannya. Namun di saat genting itu, Eve yang masih polos dan imut justru berteriak memanggil ayahnya, sehingga situasi pun berubah tak terduga. Dan ya, sang ayah berhasil memanfaatkan momen itu untuk menumbangkan beberapa tentara yang ada di sana. Sementara Kanselor memilih pergi entah kemana. Eve tanpa sengaja melihat sebuah tanda berbentuk luka X di lengan salah satu tentara V yang menandakan keanggotaan mereka dalam sekte tersebut. Dengan cepat sang ayah mengaktifkan alat peledak dan menyeret Eve keluar dari rumah. Meski sempat terkena tembakan di bagian perut, ia masih cukup kuat untuk memastikan putrinya keluar dengan selamat sampai akhirnya di detik-detik sekaratnya, sang ayah masih sempat menitipkan pesan untuk Eve agar selalu menjaga diri, jangan lupa gosok gigi sebelum tidur, dan rajin-rajin top up Diamond FF biar hidup terasa lebih berkah. Sesaat setelah itu, dengan sisa tenaganya, ia pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan semua yang telah terjadi. Papa! Hidup sebatang kara tanpa orang tua, Eve akhirnya kedatangan seorang penolong yang mengubah jalan hidupnya. Sosok itu adalah Winston, manajer legendaris dari Hotel The Continental.
Alih-alih menyerahkan Eve ke barak militer, Winston justru membawanya ke Ruska Roma, sebuah tempat pelatihan khusus bagi calon pembunuh bayaran. Di sana, Eve dititipkan kepada sang pengelola yang dikenal sebagai Madam, sosok yang kelak akan membentuknya menjadi pribadi yang tak terkalahkan. New recruits. What boils inside of you under the surface? 12 tahun kemudian, Eve telah tumbuh menjadi seorang balerina yang dilatih langsung oleh Madam. Namun balet hanyalah satu sisi dirinya, karena selain dididik sebagai pembunuh bayaran, semua kandidat perempuan di sana juga diwajibkan berlatih balet sebagai penyeimbang hidup mereka di dunia nyata. Beres dengan sesi balet, Eve pun harus menjalani latihan bela diri bersama para kandidat lainnya. Tak hanya mengandalkan gerakan tangan kosong, mereka juga dilatih menggunakan senjata api sebagai modal utama untuk bekerja di dunia kelam tersebut. Berbeda dengan para pembunuh bayaran senior, Eve dan kawan-kawannya lebih difokuskan pada pelatihan untuk melindungi klien. Selama 12 tahun penuh, ia berlatih keras sambil menanggung beban luka batin yang mendalam. Hingga akhirnya, Eve berhasil lulus sebagai kandidat terbaik. Good. Sebelum mendapat pekerjaan yang sesungguhnya, Eve harus lebih dulu melewati tes terakhir membunuh dengan tangannya sendiri. Orang yang jadi target adalah seniornya sendiri yang ketahuan berkhianat, dan begitulah ujian terakhir itu menunggu dengan sunyi dan dingin, menantang nurani dan nyalinya. Setelah resmi jadi pro player FF, Eve sempat termenung sendirian tenggelam dalam kenangan tentang sang ayah. Namun ketenangan itu mendadak hilang ketika terdengar suara gaduh dari luar kamar. But here you are, back where you been, Sabachki. Ternyata sosok legenda itu muncul dengan elegan dan penuh karisma mematikan. Siapa lagi kalau bukan Bang John Wick alias The Baba Yaga. Kali ini Bang John sedang meminta perlindungan dari Ruska Roma karena dirinya tengah diburu hampir semua pembunuh bayaran dari seluruh dunia. Ya beginilah nasib Bang John. Hidupnya nggak pernah tenang, selalu jadi incaran. Dan buat kalian yang masih bingung siapa sebenarnya John Wick ini, mending tonton dulu kisahnya dari chapter 1 sampai 4. Karena bagian cerita yang ini terjadi tepat di chapter 3. Selesai urusan cap di punggunginya, John Wick melangkah pergi, tinggalkan aura legenda yang masih nempel di udara. Evie memberanikan diri mendekat, tatapannya campuran antara kagum dan penuh tekad, seperti fans yang lagi nanya jurus ke idolanya. Ia curhat singkat, di Ruska Roma semua orang selalu ngomongin sosok John Wick, bagaimana ia jadi legenda, bagaimana ia hidup dan bertahan. Intinya, Eve pengen tanya langsung, gimana caranya biar aku bisa jadi seperti paman John Wick? John menatapnya lama lalu jawab dengan nada berat dan penyesalan yang dalam. Aku menyesal, Dek, udah masuk ke dunia ginian. Kalau masih muda dan masa depanmu panjang, cabutlah. Segeralah pergi dari jalan ini, lebih cepat daripada yang kau kira, nanti penyesalan datang. That door will lock sooner than you think. Bukannya nurut sama nasihat seniornya, Eve malah nekat ambil pekerjaan pertamanya. Melindungi klien yang bukan sembarang orang, ia seorang perempuan Asia kaya raya yang jadi incaran pesaing bisnis ayahnya. Tanpa banyak ragu apalagi mikir panjang, Eve langsung mengiyakan tawaran itu dan secepatnya meluncur ke lokasi untuk melaksanakan misi perdananya. In position. Tak butuh waktu lama setelah Eve menemukan kliennya, tiba-tiba muncul sekelompok pria Asia dengan gerak-gerik mencurigakan. Jelas mereka berniat menculik sang klien. Tanpa pikir panjang, Eve langsung turun tangan bergerak cepat untuk melindungi orang yang seharusnya ia jaga. Sukses menuntaskan pekerjaan pertamanya, Eve akhirnya menerima tato resmi dari Ruska Roma, sebuah tanda sah sebagai anggota penuh. Sejak saat itu, dirinya makin brutal dalam setiap misi, bekerja tanpa lagi memikirkan nilai moral ataupun rasa kemanusiaan.
Saat akan pulang, F tiba-tiba dicegat oleh seorang pembunuh lain yang dikirim langsung oleh targetnya, memaksanya kembali bersiap menghadapi pertarungan baru yang tak terduga. Selesai mengalahkan pembunuh itu, Eve tanpa sengaja melihat tanda X di tangannya, mirip dengan ciri yang dimiliki orang-orang yang dulu membunuh ayahnya. Dengan perasaan campur aduk, ia segera mendatangi Madam untuk meminta penjelasan. Look at this car. I've seen this before. You knew who they were. How dare you? 9 faktanya, selama ini Madam sudah mengetahui tentang sekte yang membunuh ayah Eve. Namun ia sengaja berdiam diri, tak ingin menimbulkan masalah yang lebih besar. Dengan nada tegas, Madam menyuruh Eve untuk berhenti dan tidak mengejar mereka. Take your hand, or nothing survives. Do I make myself clear? Karena tidak mendapat perhatian dari Madam, Eve pun pergi ke Hotel Continental untuk meminta bantuan pada Winston. Di sanalah ia bertemu dengan sang resepsionis legendaris, Sharon. Please. Berbeda dengan Madam, Winston menyambut Eve dengan lebih terbuka di Continental. Hanya dengan 1 koin emas sebagai pembayaran, Winston bersedia menceritakan tentang sekte yang selama ini ia cari, sekaligus memberi peringatan keras tentang konsekuensi berbahaya bila terus mengejar mereka. I still need to know. Are you prepared to be cast out again, Eve? Ternyata sekte itu adalah kelompok kuno yang sudah berdiri lebih dari 1000 tahun. Mereka dikenal brutal, kejam, dan selalu menebar kekacauan. Bahkan High Table bersama Adarus Karoma, The Continental, dan pihak lain pernah membuat kesepakatan damai dengan mereka. Siapapun yang mengusik berarti siap menyalakan kembali api perang. The tent, pissing out, and outside. Where can I find them? The precise location is unknown. Dan sama seperti John Wick yang pernah menggadaikan keanggotaannya demi sebuah bantuan, Eve pun menyerahkan koin keanggotaannya untuk mendapatkan informasi tentang sekte tersebut. Setelah menghubungi operator pusat High Table, Winston akhirnya memperoleh satu nama, Pine. Salah satu anggota sekte itu kebetulan sedang menginap di Hotel Continental cabang Praha. Buena suerte, señorita. Tanpa membuang waktu, Eve langsung meluncur ke Hotel Continental cabang Praha. Sesampainya di sana, suasana penuh dengan tamu yang mayoritas adalah pembunuh bayaran profesional. Di tempat itu pula muncul seorang perempuan bernama Lena yang ternyata juga memburu Pine, orang yang sama dengan target Eve. Lena tidak sendirian, ia datang bersama anak buahnya yang sudah bersiap di gedung sebelah untuk mengawasi kamar Pine dari kejauhan. Setelah memesan kamar tempat di sebelah kamar Pine, Eve mulai beraksi. Ia berjalan di tepian jendela untuk masuk secara diam-diam. Begitu berhasil menyelinap ke dalam, ia terkejut menemukan seorang anak kecil bernama Ella. Entah siapa dia, dan tiba-tiba We have a taker. A woman. dan ia muncul Pine dari belakang sambil menodongkan senjata. Di saat itu terungkap, bocah kecil bernama Ella ternyata anak kandung Pine yang sengaja ia bawa untuk disembunyikan dari kejaran sekte. Situasinya mirip dengan masa kecil Eve, ketika ayahnya mati-matian melindunginya dari pasukan yang sama. Pine sedang berusaha keluar dari lingkaran sekte demi masa depan anaknya, dan hal itu membuat Eve dilanda dilema antara harus melindungi atau justru menghabisi Pine di tempat. No business being conducted. They're just talking. Di saat yang sama, Lena mendapat laporan dari anak buahnya tentang Eve yang terlihat sedang berbicara dengan Pine. Mengira Eve datang untuk membantu Pine, Lena segera menaikkan harga sayembara atas kepala Pine, membuat para pembunuh bayaran semakin berambisi untuk memburunya. Dan benar saja baku tembak menegangkan pun pecah di dalam kamar, sementara Eve masih bingung harus memihak kepada siapa. Namun pada akhirnya ia menyadari Pine pantas untuk dilindungi. Dengan tekad itu, Eve membantu Pine melawan para pembunuh bayaran agar Pine bersama anaknya bisa lolos dari kamar tersebut. Berlokasi di dalam lift yang perlahan turun, Pine memohon kepada Eve agar melindungi Ella, satu-satunya anak yang ia miliki.
Sebagai imbalannya, Pine berjanji akan memberikan semua informasi yang F butuhkan tentang sekte tersebut. Pine keburu tumbang oleh serangan seorang pembunuh bayaran yang baru datang. Sementara itu, F dipukul dari belakang hingga tak sadarkan diri. Dalam kekacauan itu, Ella akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa pergi untuk diserahkan kepada kanselor. Akibat keributan yang ditimbulkan F bersama dua pembunuh bayaran, kasus tersebut langsung disidang oleh pengurus Hotel Continental di bawah naungan High Table, yang terkenal dengan aturan keras, tidak boleh ada bisnis atau pembunuhan di dalam area hotel. Karena F tidak sampai menghabisi siapapun di sana, ia terbebas dari hukuman, sementara dua pembunuh bayaran itu dieksekusi mati oleh pihak hotel. You're going to need to check out. Understood. Selesai dengan ketegangan barusan, F tidak langsung pulang ke tempatnya, melainkan pergi ke sebuah toko senjata yang biasa dikunjungi John Wick. Dengan menggunakan koin emas, alat tukar resmi di lingkaran High Table, F berniat membeli beberapa senjata api khusus untuk berburu manusia. Namun saat ia sedang asyik memilih senjata, tiba-tiba rounds of 308. Oversized charging 6 optic on top, and a K bolt release. muncullah tentara bayaran sekte yang diutus langsung oleh kanselor untuk menghabisi F. Ia sempat mencoba kabur, namun tak menemukan jalan keluar. Justru di tengah kepanikan itu, F menemukan sebuah kotak berisi bom milik sang pemilik toko dan memutuskan menjadikannya senjata utama untuk menghadapi mereka semua. Selesai dengan aksi brutal yang membuat toko porak-poranda, sang pemilik yang marah justru luluh. Ia bersedia memberitahu F secara cuma-cuma tentang lokasi markas utama kanselor dan perkumpulan sektenya. Bukan hanya itu, ia juga membekali F dengan beberapa senjata api dan sebuah mobil agar bisa berangkat ke sana. Bertempat di wilayah bersalju, F mengendarai mobil seorang diri untuk mencari Ella dan markas sekte tersebut. Di tengah perjalanan, Madam sempat menelpon, memintanya untuk tidak memulai peperangan. Namun dengan watak keras kepala yang mirip John Wick, F tetap maju meski tahu betul risiko besar yang menantinya. I will have no choice. Setibanya di sebuah restoran, F berusaha menyamar dengan pura-pura memesan kopi agar tidak dicurigai. Namun sejak awal kehadirannya, semua mata sebenarnya sudah mengawasinya. Ia telah dicirikan oleh para anggota sekte yang ada di sana. Dan sekali lagi pertarungan menegangkan pun pecah. F, seorang gadis muda, harus berhadapan langsung dengan seorang pria pembunuh bayaran berpengalaman dengan jam terbang tinggi. Namun keunggulan itu bukanlah jaminan F bisa menghabisinya. Selesai menghadapi pria barusan, kini F harus berhadapan dengan seorang koki wanita yang juga bagian dari sekte. Pertarungan pun berlangsung sengit, hingga keduanya sempat saling serang menggunakan piring beling sebagai senjata. Karena musuh terus bermunculan tanpa henti, F tidak punya pilihan selain melarikan diri mencari tempat aman. Namun keberadaannya segera diketahui kanselor melalui seorang pengawas menara. Lonceng pun dibunyikan sebagai tanda bagi seluruh warga sipil untuk masuk ke dalam rumah mereka. Kini desa kecil itu resmi berubah menjadi zona perburuan bagi F yang hanya seorang diri. Hampir seluruh orang dewasa di desa tersebut adalah anggota sekte yang setia kepada pemimpinnya.
membuat peluang EF untuk melawan mereka semua sekaligus menjadi sangat kecil. Tepat ketika F berhasil ditangkap oleh Lena bersama sebagian anggota, kita diperlihatkan bahwa Ella ternyata sedang berada di rumah pribadi kanselor. Tak lama kemudian, Lena datang menghadap kanselor untuk melaporkan bahwa F masih merupakan bagian dari kelompok Ruska Roma. She has their mark. Dengan kondisi terikat di kursi, F didatangi langsung oleh kanselor, yang menegaskan betapa beraninya. Ia datang ke tempat itu seorang diri tanpa dukungan siapapun. Dipenuhi amarah, F membalas dengan menyinggung dosa lama kanselor, pembunuhan ayahnya 12 tahun yang lalu. Men came into my house, men from your tribe, I see. and tried to take me. Sempat terkejut, kanselor akhirnya mengingat siapa sebenarnya F, anak dari salah satu mantan anggotanya yang dulu berkhianat. Namun ada fakta lain yang jauh lebih mengejutkan. F ternyata adalah adik kandung Lena, yang lebih dulu diambil kanselor dari ayahnya. Hal itu membuat Lena terdiam, dilanda keterkejutan yang mendalam. No. Dan benar, F berhasil menghabisi para penjaga lalu melepaskan diri dari ikatan. Saat ia kabur, Lena langsung mengejarnya tanpa mempedulikan peringatan dari kanselor. Bertempat di sebuah saung milik warga, Lena akhirnya mengungkap fakta mengejutkan bahwa ia dan F sebenarnya adalah saudara kandung. Lena menceritakan bagaimana ayah mereka dulu terlalu egois, membawa lari F kecil dengan dalih ingin memberi hidup normal, tanpa memedulikan nasib ibu mereka yang harus menanggung akibat dari pengkhianatan sang ayah. Your people killed my father. The Chancellor was trying to save you that night. He was trying to bring you back home as you would with Ketika Lena dan F masih berbincang, pasukan sekte berhasil melacak lokasi mereka. Kanselor yang diliputi amarah segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi keduanya tanpa ampun. Akibat ledakan yang terjadi, Lena tewas sebelum sempat benar-benar bersama sang adik. Kehilangan dua orang paling berharga dalam hidupnya membuat F diliputi amarah. Ia segera meraih sebilah katana yang ada di dekatnya. Dan inilah yang kemudian ia lakukan. Menyadari F masih hidup dan begitu sulit untuk dibunuh, kanselor segera menghubungi Madam, menuntut pertanggungjawaban atas salah satu anak didiknya yang telah membuat kekacauan. Madam, yang tak ingin konflik semakin membesar, dengan tegas menyatakan akan bertanggung jawab dengan cara mengirim seseorang untuk menghabisi F sebelum jam 12 malam. If come midnight she still breathes, retaliation will be inevitable and total. Dan tebak, siapa yang akhirnya Madam panggil untuk membereskan masalah ini? The Baba Yaga. Orang yang Madam kirim untuk membunuh F ternyata adalah John Wick, sang legenda kita, The Baba Yaga. Mengetahui hal itu, kanselor langsung memerintahkan semua warga di sana untuk menghentikan segala aktivitas mereka dan tidak ada yang berani mengganggu John Wick ketika ia sedang bekerja. Berlokasi di sebuah reruntuhan bangunan, F dan John Wick kembali bertemu untuk kedua kalinya. Sebagai seseorang yang masih memiliki hati nurani, John memberi pilihan agar F pergi dan menghilang dari peredaran. Namun dengan dendam yang telah membara selama 12 tahun, F tentu tidak akan mundur. Ia lebih memilih bertarung melawan sang legenda. Berkali-kali F mencoba, namun ia tetap tumbang dan kalah di tangan John Wick. Wajar saja ini John Wick, bukan sosok yang bisa ditandingi dengan mudah. Namun melihat sikap F yang pantang menyerah dan keras kepala, mirip dengan dirinya sendiri, John akhirnya menunjukkan simpati.
3 memberi izin pada F untuk menuntaskan dendamnya, tetapi dengan satu syarat. Jika hingga jam 12 malam ia belum berhasil, maka John Wick sendiri yang akan menghabisinya. Setelah mencapai kesepakatan dengan sang senior, F pun mulai bergerak. Satu persatu penjaga yang mengawasi ia tumbangkan dengan cepat dan senyap, membuka jalan menuju target yang sebenarnya. F akhirnya menembus gudang penyimpanan senjata. Di sana matanya langsung tertuju pada sesuatu yang menarik, sebuah senjata yang sejak lama ia ingin gunakan, yaitu Cool. F menemukan sebuah alat penyembur api yang mampu menumbangkan beberapa musuh sekaligus hanya dengan satu tembakan. Setelah berhasil melumpuhkan para cecunguk di dalam terowongan, EF akhirnya berhadapan dengan seorang lawan yang sepadan. Dengan senjata yang sama, F harus berhadapan langsung dengan ajudan kanselor yang juga menggunakan alat penyembur api. Pertarungan sengit pun terjadi. Setelah saling adu sembur, F akhirnya berhasil lolos, namun pertempuran belum berhenti di situ. Di jalanan ia kembali menghadapi musuh yang sedang melakukan penyisiran dan tanpa ragu membakar mereka semua hingga benar-benar hangus. Menyadari anak buahnya semakin menipis, kanselor memutuskan melarikan diri sambil membawa Ella. Sementara itu, F sudah kehabisan bahan bakar pada penyembur apinya. Ketika ajudan datang menyerang, ia hanya bisa mengandalkan gerakan cepat untuk menghindar. Secara kebetulan, F menemukan sebuah selang penyembur air yang bisa ia manfaatkan untuk melawan ajudan kanselor. Dengan senjata seadanya itu, ia pun mencoba membalikkan keadaan dan inilah yang terjadi. F terpaksa pasrah ketika selang airnya tak mampu menahan kekuatan alat penyembur api milik ajudan. Namun tepat saat ajudan itu hendak menghabisinya, John Wick muncul dan memberi sedikit bantuan sebagai bentuk simpati atas apa yang telah dialami F. Dengan begitu, secara tidak langsung ia pun terlibat dalam pertempuran ini. Namun, karena John Wick adalah sang baba yaga bukan sosok biasa, ia mampu menghabisi mereka semua dengan mudah. Come on, he's only one man. Saat F mengejar kanselor yang berusaha kabur sambil membawa Ella, John Wick terus berjibaku menghadapi sisa anak buah yang masih bertahan. Dengan kemampuan dinginnya, ia membantai mereka semua seorang diri. Di saat yang sama, F berhasil menggagalkan upaya kabur kanselor dengan menembak supir pribadinya tanpa pengawal. Kanselor yang hanya mengandalkan kata-kata manis turun dari mobil, mencoba memanipulasi pikiran F dengan ucapannya. Namun, Whatever happens here, nothing. The village will remain. The only person you're fighting is... Sesuai kesepakatan, sebelum tengah malam F berhasil menghabisi kanselor beserta seluruh pasukannya. Dengan begitu, John Wick tidak lagi memiliki kewajiban untuk membunuh F, dan justru membiarkannya pergi bersama bocil kecil Ella. Kepada Madam, John Wick hanya melaporkan bahwa F lebih dulu membantai kanselor dan pasukannya, membuat Madam terdiam tanpa kata. Fine. Dua hari kemudian, F akhirnya mengembalikan Ella kepada pain ayahnya yang ternyata masih hidup dan hanya mengalami luka ringan. Film pun ditutup dengan F sedang menonton sebuah pertunjukan balet di teater. Kontrak sayembara atas namanya resmi dibuat dengan harga $5 juta. Sejak saat itu, nasibnya pun sama seperti seniornya.
si legend John Wick alias Baba Yaga. Dan itu adalah di alur lengkap Ballerina 2025, kisah balas dendam yang dibalut dengan dunia gelap, para pembunuh bayaran, sampai bikin kita sadar, hidup itu jangan main-main sama sekte misterius. Dari awal kehilangan ayah, sampai harus melawan kanselor, F udah ngelewatin perjalanan yang bikin kita greget sekaligus merinding. Kalau John Wick dikenal sebagai Baba Yaga, maka F sekarang siap melangkah jadi legenda baru. Pertanyaannya, apa dia bakal mampu bertahan hidup di tengah sayembara $5 juta yang udah bikin namanya jadi incaran dunia? Sampai sini dulu cerita kita hari ini. Kalau kalian para sultan masih penasaran sama kelanjutan kisah F, pantengin terus channel Kenzi Camp. Babang Suga pamit dulu. Salam perbuatan berkualitas, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.